Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'alan nabiyil azimi Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum ya malika jamal. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya miftahul ghaib. Assalamualaikum ya Syahidi Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallah. Assalamualaikum ya Syahidul Haqq wa mursiduna sama sahibul wafati ajal arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa'a min ibadihi liyadai afdhalit ta'ati wa iktisabi akmalis sa'adati. Wa asyhadu an la ilaha illallahul muttashifu bi jami'il kamalati. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdhalul makhluqati wa ala alihi wa ashabihi al-anjumin nirati salatan wa salaman da'imaini bidawamatil ardu was samawatu amma ba'd. Ilahi anta maksyudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Facebook dimanapun Anda berada. Barangkali tidak lazim live yang kita lakukan pada malam hari ini adalah, tapi walaupun tidak ada yang hadir malam hari ini tidak apa-apa, karena bagi Abah adalah hanya untuk menyampaikan ya apa yang harus disampaikan sambil kita belajar bersama adalah untuk memperbaiki diri kita ya. Yang tentu saja Abah niatkan adalah untuk memperbaiki diri Abah sendiri, yang mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman sekalian. Sahabat, yang kebetulan alhamdulillah yang hadir di sini adalah Kang Ari, Kang Yusuf, Komandan, Kang Agus, Kang Hendi, dan yang lain-lain, dan juga sahabat yang hadir Kang Budi ya. Waduh, kemana aja nih Kang Budi ini? Kemudian Bang Subhan, oh ada di Jakarta, mampir di sini Tad, ya, mampir besok ya ke sini. Mas Warto ya yang juga hadir pada malam hari ini. Saya nggak nyangka, saya pikir saya ngomong sama yang ada di sini aja. Jadi pada dasarnya Abah live adalah tidak berhenti menyampaikan apapun yang bisa kita sampaikan ya. Yang kebetulan malam hari ini ada teman-teman yang sekaligus katanya karena baru kali ini adalah negara Islam Maroko masuk di dalam semifinal Piala Dunia, maka tujuannya adalah selain kita ngaji adalah untuk memberikan dukungan moral kepada Maroko ya, yang mudah-mudahan satu persatu negara Asia, khususnya negara Afrika ya, dan negara Islam menunjukkan prestasi yang baik dalam sepak bola ya dari semua. Nggak apa-apa, sepak bola juga kalau dimaknai ibadah adalah ibadah kepada kita. Sahabat, pada malam hari ini insya Allah kita akan bahas
memang sudah direncanakan sebelumnya juga membahas bab ini adalah akan dilakukan malam hari ya tadi. Apalagi adalah pergantian malam adalah waktu yang baik ya. Antara hari Selasa, hari Rabu masuk sekarang sudah hari Kamis ya. Adalah pergantian sama saja kayak marojal bahraini yaltaqiyan ya. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Nah, setiap ada pergantian di antara dua waktu juga di situ ada isyarah adalah ada kemuliaan di sana ya. Malam hari ini mungkin sekaligus Abah akan sampaikan 3 judul dari kitab Syirul Asrar ya. Adalah bersuci ma'rifat di alam tajrid, kemudian adalah yang ingin disampaikan adalah juga yang berkaitan dengan zakat syariat dan zakat thariqat, wudu syariat dan wudu thariqat ya. Saum syariat dan saum thariqat. Karena banyak pemanaan ya yang harus kita faham. Dalam bab ini setelah kita membahas tentang mengenali diri, mengenali Allah, perjalanan bab demi bab ya. Ini pun harus jadikan pelajaran dalam kitab Syirul Asrar. Kenapa Tuan Syekh Abdul Qadir menjelaskan bab Toharo, ya, bab wudu, bab solat, bab zakat, bab saum dan bab haji itu adalah di bab 14, 15, 16. Inilah sesungguhnya bahwa awaludini ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Tadi adalah mengenal kepada Allah adalah lebih utama daripada kita melakukan ibadah yang tidak kita kenal kepada Allah ya. Dan itu pula tarbiyah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun 7 bulan beliau adalah bagaimana mengenali diri dan mengenali Allah sampai adalah beliau menjadi hamba yang sejati ya. Sehingga pada saat menjadi hamba yang sejati maka rukun Islam itulah datang perintah untuk melaksanakan salat, zakat, puasa dan haji ya. Nah, berbeda dengan kita pada saat udah mulai akil balik, kita malah baru melaksanakan ibadah ya. Kita dari akil balik melaksanakan ibadah tapi kita tidak kenal kepada Allah yang nyuruh kita ibadah. Berbeda dengan baginda Nabi adalah awaludini ma'rifatullah, awal agama adalah mengenal Allah. Maka baginda Nabi itu adalah mengajarkan kepada kita adalah mengenal Allah lebih dahulu. Maka dalam kitab Syirul Asrar dalam Miftahus Sudur Tuan Syekh Abdul Qadir menulis adalah faman lam ya'rifu fa kaifa ya'buduhu. Kalau kamu tidak mengenalnya bagaimana kamu akan menyembahnya. Demikian dengan Tuan Syekh Abdul Qadir dalam kitab Syirul Asrar dari mulai bab 1 sampai bab 14 itu adalah menjelaskan dulu tentang siapa diri kita. Bagaimana Allah menciptakan kita, kemudian siapa Rasul kita Nabi Muhammad itu. Dan bagaimana hakikat Nur Muhammad itu. Kemudian banyak sudah kita bahas. Barulah ibadah. Ya tadi semua. Bukan kita ibadah tapi kita nggak ngerti. Tadi. Makanya inilah persoalan yang terjadi di akhir zaman sekarang adalah manusia melaksanakan ibadah kepada Tuhan yang mereka tidak mengenalinya. Maka Abah selalu mengulang-ulang bahwa sempurnakanlah tiga-tiganya. Adalah yang pertama adalah untuk melaksanakan ibadah, sempurnakan ilmunya dari ilmu fikih. Tetapi untuk benar itikadnya adalah dengan ilmu tauhid, adalah dengan mengamalkan thariqat, dengan melaksanakan dzikir. Kemudian untuk benar tujuannya adalah dengan ilmu tasawuf, adalah untuk buahnya daripada ibadah itu adalah akhlak ya tadi. Malam Bang Muhammad Alim kadia dak ini pada ngumpul nih tadi semua ya sahabat. Itulah maka ada rukun Islam. Nah, pahami dari rukun Islam. Kalau rukun itu selama ini kalau seandainya kita hanya memahaminya secara syariat, ada syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Itu tidak rukun. Karena kita kapan bersyahadat, kapan kita sholat. Sholat diatur waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaba mauquta. Sholat itu hanya diatur waktunya adalah di waktu-waktu tertentu oleh Allah.
Kemudian kita pun saum di bulannya hanya bulan Ramadan saja yang diwajibkan itu. Kemudian haji adalah nanti setelah istita'ah kalau kita punya duit, kata dia semua. Zakat nanti kalau sudah punya nisab, kalau sudah punya duit, tadi semua tadi. Namanya rukun Islam. Kalau begitu bukan rukun Islam, ya. Artinya rukun itu adalah namanya rukun, ngumpul semua. Kayak kita rukun masak. Rukun masak itu ada kompor, ada dandang, ada air, ada api, dan ada beras, 5. Maka kalau salah satu di antara itu tidak ada, maka nasi tidak jadi. Nah inilah maka harus difahami oleh kita. Maka rukun Islam pun seharusnya adalah bagaimana di penghujungnya adalah takhallaqu bi akhlaqillah. Adalah kita mampu tajali daripada akhlak Allah itu. Bagaimana ingin gagah sifat aziznya Allah. Kemudian sifat jabarnya Allah. Gimana kita ingin jadi pemurah, sifat rahmannya Allah. Sifat rahimnya Allah. Dimana kita ingin kaya, sifat goninya Allah. Mugninya Allah. Razaknya Allah. Kita ingin jadi sifat pemaaf, tawabnya Allah. Afunya Allah. Ghafarnya Allah. Itulah sifat-sifat Allah yang akan terjali pada diri kita. Nanti adalah dari setelah semuanya rukun dalam. Maka tidak boleh dipisah sebetulnya antara syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu harus dalam satu kesatuan tadi. Dan itu hanya bisa diraih kalau seandainya kita sudah bertorikot dan berhakikat. Karena nanti dalam sudah bertorikot dan hakikat itu, yang namanya dalam syariat ada hukum adalah hukum yang ditentukan oleh makan dan zaman. Adalah hukum yang ditentukan oleh waktu, ada ruang dan waktu, kata dia semua. Sehingga waktu yang terbaik adalah sepertiga malam, kata dia. Hari yang terbaik adalah yang banyak adalah doa diijabah adalah hari Jumat, tadi semua. Bulan yang dimuliakan adalah Ramadan, tadi. Kemudian tempat yang juga dimuliakan Masjidil Haram. Kemudian pada saat kita wukuf di Arafah adalah merupakan tempat yang mulia. Tapi setelah kita merukunkan semuanya, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji dalam satu kesatuan. Tidak ditentukan oleh waktu tadi semua. Maka seluruh waktu itulah sepertiga malam. Walaupun duhur, selama bersama Allah, engkau akan mendapatkan sholat duhurmu adalah mendapatkan pahala sepertiga malam. Sama ijabahnya di waktu duhur, di waktu asar. Karena kalau pemandaan syariat bahwa Allah itu hanya ada di sepertiga malam terakhir, berarti di waktu yang lain Allah kemana tadi semua. Padahal Allah nggak pernah kemana-mana. Di seluruh waktu itu wasyi'a kursiyuhus samawati wal ard. Allah lah semuanya. Tapi kenapa mulia itu hanya sepertiga malam? Tadi karena kita ini masih pirok antara syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, tidak rukun tadi semua. Padahal untuk rukun masak satu saja tidak ada. Walaupun ada dandang, ada kompor, ada air, ada beras, nggak ada api, nggak jadi. Nah, misalnya kalau seandainya pakai kompor, ya. Kalau pakai listrik, ya pakai listrik, kata di semua. Tadi, itulah rukun tadi semua. Maka inilah tadi kenapa kita ini dikatakan Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Diperintahkan kita adalah supaya masuk dalam Islam secara kafah. Jasadnya atur dengan fikih, kolbunya dengan tauhid. Kemudian fuadnya adalah dengan tasawuf, Islam, iman, ihsan. Maka Islam 5, iman 6, ihsan 1, 12 tadi. Sejalan dengan la ilaha illallah 12 huruf, Muhammadur Rasulullah 12 huruf. Bahwa akhirnya seluruhnya adalah 12 tadi. Abu Bakar As-Siddiq 12, Umar bin Khattab 12 huruf, Utsman bin Affan 12 huruf, Ali bin Abi Thalib 12 huruf. Syahadatul Rasul 12 huruf, Syahadatul Tauhid 12 huruf. Kemudian Nabi pun adalah lahir tanggal 12, wafat tanggal 12. Dan nanti kita akan amalkan dengan asma Allah yang 12. La ilaha illallah, Allahu haq, Allahu hay, Allahu qayyum, Allahu wadud, Allahu wahid, Allahu ajiz, Allahu qahar, Allahu wahhab, Allahu muhaimin, Allahu basit. Inilah 12 mata air yang dipukulkan oleh Nabi Musa yang akan memancar nanti
adalah untuk tajali. Setelah rukun semuanya adalah rukun tadi semua. Nah, setelah kita bersemuanya rukun, maka semua waktu adalah sepertiga malam. Semua hari adalah hari Jumat. Semua tempat adalah Masjidil Haram. Anda walaupun sholat adalah di musola, adalah reyot di sebuah kampung, di sebuah desa. Tapi kalau kau bersama Allah, sama saja dengan sholat di Masjidil Haram. Engkau duduk di sebuah daerah terpencil yang miskin, sama engkau duduk wukuf di Arafah tadi semua. Sholat siang jam berapapun, engkau adalah sholat di sepertiga malam selama kau bersama Allah. Jadi intinya hukum makan dan zaman itu adalah selama dengan hukum syariat akan dibatasi oleh ruang dan waktu. Sholatnya sama di Masjidil Haram 100.000, tapi sholat di masjid kita cuma 1 kali. Tapi kalau seandainya sholat kita di sini bersama Allah sama dengan sholat di Masjidil Haram adalah 100.000, walaupun di musola butut sekalipun. Dan selama bulan Ramadan kita menunggu Lailatul Qadar. Tapi kalau sudah ini rukun tadi semua bersatu semua, maka setiap saat adalah Lailatul Qadar. Karena kita bukan mencari Lailatul Qadar, tapi sudah bersama pemilik Lailatul Qadar. Ini sahabat yang harus dipahami oleh kita. Ya, kenapa kita ini bab-bab yang dijelaskan di penghujung oleh Tuan Syekh Abdul Qadir. Ini coba bagi anda-anda yang membaca kitab Sirul Asrar ini dipahami ya. Dipahami. Kenapa Tuan Syekh Abdul Qadir naruhnya di ujung? Memang Nabi Muhammad pun di ujung syariat itu kan tadi semua. Maka syariat itu adalah bagian daripada hakikat dan ma'rifat. Jangan dibalik. Bukan dengan mengamalkan syariat kita bisa ma'rifat tadi semua. Itu adalah keluar dari ajaran Rasulullah dan keluar dari ajaran termasuk Tuan Syekh Abdul Qadir tadi semua. Ayolah sahabat tadi semua ya. Jadi itulah maka orang yang sudah rukun semua tadi, maka ada Nabi dalam sebuah hadis mengatakan ada seorang manusia dengan helaan nafasnya, Allah, tarikan nafasnya, itu pahalanya melebihi adalah gunung Uhud tadi semua. Setiap napasnya adalah dzikir, melihatnya adalah dzikir, mendengarnya adalah dzikir. Tadi, kemudian bicaranya adalah dzikir, bergeraknya adalah dzikir, diamnya adalah dzikir. Itu setelah itiqad la hayyun la ilmun la sami'un la basyirun la qadirun la muridun la mutakallimun la maujudun bihaqilallah, sudah leburlah tadi semua. Tidak ada yang lain tadi. Semuanya halikun, hancur semua kecuali kecuali wajah Allah yang tidak akan rusak tadi semua. Jadi inilah sahabat ya maka kalau itu terjadi maka Anda sudah layak di sorga sebelum wafat tadi semua ya. Karena Bilal bin Rabah waktu Nabi Mi'raj bertemu di sorga, melihat Bilal sudah ada dalam surga walaupun Bilal sendiri tidak menyadarinya. Semua sahabat. Nah, inilah. Nah, bab 15 adalah tentang dikatakan al-faslul khamisu asyara fi bayani taharatil ma'rifati fi alami tauhid fi alami tajridi, adalah bersuci ma'rifat di alam tajrid ya. Wahia ala nau'aini taharatun li ma'rifatis sifati wa taharatun li ma'rifati dzati. Dikatakan mensucikan ma'rifat berbagi kepada 2 macam. Adalah bersuci untuk ma'rifat sifat, yang kedua adalah patoharatu ma'rifati sifat yang kedua adalah watoharatun li ma'rifati zat. Patoharatu ma'rifati sifat la tahsulu illa bitalkin. Nah ini tidak akan sampai adalah kecuali dengan talqin. Dikatakan la tahsulu hadamakum illa bitaubatin nasuhi wa talqin min ahlihi. Maka tanpa talqin itu tidak mungkin bisa merukunkan, tidak mungkin menjadikan musola adalah Masjidil Haram, tidak mungkin menjadikan duhur waktu kapanpun. Karena Allah tidak pernah kemana-mana. Kenapa Allah dibagi-bagi? Oleh jam adalah sepertiga malam, oleh hari Jumat. Hari Kamis Allah kemana? Hari Rabu Allah kemana? Allah tidak pernah kemana-mana. La tasulu hadamakum illa bitaubatin nasuhi. Maka dikatakan patoharatu ma'rifatu sifat la tasulu illa bitalqini wa tasfiyati mir'atil qalbi bi asma'i minan nufusil basyariyati wal hayawaniyati.
adalah dengan membersihkan, mensucikan, adalah dengan talqin dikir, adalah dengan untuk berzikir, membersihkan cermin kolbu dari nama-nama Allah, dari segala tarikan basyariyah, al-basyariyati wal hayawaniyah, adalah sifat subuhnya, sifat bahimiyah, yang kemarin kita dihikam dibahas adalah godob, iri, dengki, sum'ah, namimah. Itulah sifat-sifat basyariyah yang harus kita latih untuk kita hilangkan. Kemudian dikatakan adalah apa namanya, dikatakan oleh satu ilah, summa la yasulu nadhar ila ainil qalbi min nuri sifatillahi ta'ala yanduru bihi ila jamalillahi ta'ala fi mir'atil qalbi kama qala al mu'minu yanduru bi nurillahi ta'ala. Dikata seorang mukmin mata hatinya akan melihat dengan cahaya dari Allah. Jadi wa qala al alimu yunkisu wal arifu adalah yuskilu. Dikata orang alim akan mengukur dan orang arif adalah membersihkan. Tadi semua. Faida tamati tasbiyatu bimulazamatil asma'i hasolat ma'rifatu sifati bimusyahadatin bi mir'atil qalbi. Dikata bila membersihkan hati dengan sempurna, dengan terus adalah seorang insan akan meraih ma'rifat dengan selalu musyahadah pada cermin hati. Jadi ini sahabat ya, dikatakan wa amma taharatu ma'rifati dzati la tahsulu illa bimulazamati asma'i tauhid. Ada salasil ahyarati minal asma'il. Dikatakan di sini adalah bersuci tingkat zat adalah hanya dapat dicapai dengan menggunakan asma tauhid yang 3, yang terakhir. Adalah Allahu Wahhab, Allahu Muhaimin, Allahu Basit. Adalah 3 nama yang terakhir. Salasul adalah akhirati minal asma'il insaniah. Asyara fi aini syarratu sarra summa yahsulu nadaru bi aini sarra min nurit tauhidi. Adalah akan menghasilkan kemampuan melihat dengan penglihatan syirri dari cahaya tauhid tadi. Faida tajallat anwaru dzata dzabatil basyariyatu wa paniyat bikulliyati fahadha maqamul istihlak. Nah, ini ada maqam istihlak. Bila telah terlahir cahaya zat tadi, maka leburlah jiwa manusia itu tadi. Jasadnya akan lebur, ya. Maka dikatakan adalah fahadha maqamul istihlak. Maksud al-istihlak itu adalah lebur diri atau dalam kata wafanaul fana adalah fana di atas fana. Wahada tajalla yamuhu jami'al anwari kama qala Allah ta'ala kullu syai'un halikun illa wajhahu. Semuanya akan rusak kecuali wajah Allah. Apa wajah Allah? Adalah hakikat ruh al-qudsi pada diri kita. Adalah hakikat Allah sendiri. Itulah yang ditanamkan pada saat talqin tadi. Adalah hakikat Nur Muhammad yang ditanamkan pada saat talqin itulah. Maka yang bisa membawa kepada Allah adalah Allah, itu maksudnya. Dan setelah kita menghilangkan jasad kita dengan mengamalkan dikir tadi, adalah dikir dengan apa namanya, mendawamkan dikir yang 12 asma tadi, la ilaha illallah, Allahu tadi, Allahu haq, Allahu hayy, Allahu qayyum, Allahu wadud, Allahu wahhab, Allahu muhaimin, Allahu wahhab, Allahu muhaimin, Allahu basit, ya. Itulah 12 asma. Nanti alhamdulillah kalau jemaah di MDNH sudah mengamalkan itu, ya semua. Insyaallah nanti pada saat leburnya diri tadi dikatakan adalah kullu syai'in halikun illa wa qala ta'ala yamhullahu ma yasha'u wa yasbitu indahu ummul kitab. Maka dikatakan bahwa Allah menghapus apa yang dikehendaki dan menetapkan apa yang dia kehendaki, dan di sisinya lah terdapat umur. Jadi bagian jasad kita ini adalah akan dihancurkan kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah adalah hakikat Allah sendiri, yang mana pada saat itulah kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul tauhid yang ditanamkan pada saat talqin, ya, talqin pada diri kita. Maka pada saat talqin itulah kenapa kata Allah, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Siapa yang mengambil baiat padamu ya Muhammad, sesungguhnya dia mengambil baiat pada diriku. Siapa menanamkan adalah kalimatul taqwa, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena la ilaha illallah tidak ada tanpa Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah tidak punya setrum tanpa la ilaha illallah, seperti bohlam dan setrumnya. Itulah kemarin adalah hakikat daripada syahadat tadi semua, ya. Maka dikatakan kama qala Allah Ta'ala laisa kamislihi syai'un, dan Allah dalam Al-Quran tidak ada satupun yang menyerupai Allah.
maka yang ada hanyalah pabakian nuru mutlaqu mahdon wala yumkinul ikhbaru amma wara'a dzalika li annahu alamul mahwi fala yabqa sammata aqlun. Kemudian yukhbaru anhu wala mahrama sammata ghairullahi ta'ala kama qala li ma'allahi waqtun la yasha'u bihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Wah, inilah tadi semua. Bayangkan tuh, sekelas nabi saja tubuhnya akan hancur tadi. Maka tubuh nabi, jasadnya disebut nabi. Yang tidak hancur itu rasul tadi semua. Hakikat Nur Muhammad tadi semua. Maka itulah hakikat Nur Muhammad harus dihidupkan dengan talqin tadi semua, ya. Dan harus dibimbing hakikat itu oleh mereka yang disebut dengan la tasulu hada maqam illa bi taubatin nasuhi wa talqin min ahlihi, adalah mereka adalah walan tajidalahu waliyan mursida, adalah guru mursyid atau guru yang memiliki irsyad, ya, yang bisa membimbing ruhani muridnya, adalah itu bisa dibimbing kalau IC yang ada pada dirinya dengan ditanamkan pada saat talqin itu sejalan dengan ruh dirinya, dengan ruh gurunya tadi semua. Maka itulah pentingnya adalah ditalqin oleh guru yang mursyid, itu adalah untuk menyatukan frekuensi dengan gurunya tadi, ya. Inilah maka yang harus difahami oleh kita bahwa talqin itu penting adalah mari dikatakan oleh Allah adalah tajarrud, adalah tasil ilayya, maka bersihkanlah kamu hati dan selain aku sampailah kepadaku. Wal muradu min tajridi fana'u kulla min sifatin basyariyati fayabqa fi amalihi muttashifan bi sifatillahi ta'ala kama qala takhallaqu bi ahlaki. Nah itulah setelah tadi semua hancur jasadnya, bahkan Nabi pun bersabda, li ma'allahi waqtun la yasha'u fihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Maka kata Nabi, aku punya kesempatan khusus dengan Allah, malaikat dan bahkan malaikat mau nabi tadi semua yang diutus semuanya hancur. Tidak akan bisa, kata Nabi. Maksudnya adalah tubuhnya tadi. Maka itulah maka dikatakan setelah itu sampailah kita kepada yang disebutkan tadi adalah sampailah kita tajalinya akhlak Allah itu. Makanya kenapa baginda Nabi dikatakan dalam Al-Qur'an innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah akhlak Allah yang agung, yang besar, yang adzim tadi semua. Tadi karena akhlak beliau tidak ada, hanya akhlak Allah lah yang masuk. As-saburnya Allah, as-syukurnya Allah, tadi rahmannya Allah. Maka seluruh hakikat Nabi itu sesungguhnya adalah memantulkan asma Allah ke dalam cermin kalbunya. Itulah al-mu'min mir'atul mu'min. Al-mu'min Allah tadi adalah dengan al-mu'min seorang yang sudah merukunkan tadi syahadat, sholat, zakat, puasanya tadi, ada syariat dan torekatnya, maka disitulah maka dia akan memantulkan seorang berhadap-hadapan tadi. Makanya pada saat sholat Anda, inni wajahtu, itulah yang harus Anda lihat. Inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima. Kalau Anda tidak berhadapkan inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras, maka Anda tidak akan bisa hanifan muslima. Maka Anda tidak menjadi seorang muslim yang hanif tadi semua. Tadi ya, yang tidak lebur jasadnya, kolbunya, fuadnya, syirnya, ibadahnya, ubudahnya tadi semua. Sholat syariatnya, sholat torekatnya, sholat hakikatnya lebur dalam semua. Wudu syariatnya, wudu torekatnya, wudu hakikatnya adalah lebur. Dari zikir syariatnya, zikir torekatnya, zikir hakikatnya adalah lebur dari semua. Ini sahabatnya. Maka sekarang kita masuk adalah ke dalam, karena sholat sudah sebetulnya Abah sudah bahas tempo hari, ada al-faslu as-sadisu asyara fi bayani zakati syariat wa tariqat. Adalah kita ngomongkan sekarang, kan kita mau rukun nih. Biar kemarin sholatnya kita udah bahas, syahadat sudah di kisah perjalanan Abah yang ke-36, ke-37, dan malam ini adalah ke-38 membahas tentang toharoh, yang membicarakan toharoh bersuci ma'rifat di alam tajrid, ya.
Adalah sekarang masuk ke dalam adalah pasal adalah zakat syariat dan zakat thariqat. Fa amma zakatus syariati an yu'tiya min kasbid dunya ila masrafihi muaqqatan muayyanatan fi kulli sanatin min nisabin muayyanin, dikatakan. Jadi yang disebutkan dengan zakat syariat adalah seorang itu memberikan sesuatu dari hasil usaha. Kebenaran setelah kepada asnafnya, kepada mustahiknya yang telah ditentukan pada waktu tertentu, ya. Bi muaqatin muayyanatan bi kulli sanatin min nisabin, dengan nisab, ya. Adalah waktu tertentu dan tiap dengan nisab yang telah muayyan dan ditentukan. Wa amma zakatut thariqati bahya an yu'tiya min kasbil ukhrawiyati ila fuqara'id daini wal masyakinil ukhrawiyati. Tetapi yang dimasukkan dengan zakat thariqat yang memberikan hasil usaha bangsa akhirat adalah ibadah. Pahala sholat kita, zakat kita, sedekah kita, semuanya kita serahkan pada orang. Tadi semua. Ya Allah, kalau seandainya ada pahalanya, sholat saya, puasa saya, zakat saya, haji saya, apapun amaliyah itu, kalau ada yang bernilai di sisimu, berikanlah kepada orang mukmin. Tadi semua. Maka di sini nanti ada doa Rabi'ah Adawiyah. Inilah. Jadi zakat thariqat itu adalah menjadikan dirimu adalah muflis tadi semua. Kalau tadi dalam Al-Quran ada 8 ayat menceritakan orang yang bersyariat yang muflis. Dia ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, dia lakukan ibadah itu. Tapi pada saat nanti di yaumil hisab tidak ada. Karena habis semuanya. Tadi apa? Karena dia tidak masuk ke dalam dari ibadah kepada ubudiyah, dari pengolahan jasad dengan fikih, dia tidak masuk ke dalam pengolahan tauhid dan tasawuf adalah untuk ihsannya, untuk lahirnya akhlak tadi. Tajalinya akhlak Allah pada diri, takhallaqu bi akhlaqillah. Maka orang syariat ini akan muflis tadi. Walaupun dia ibadah muflis. Nah, daripada nanti ujung-ujungnya muflis, maka lebih baik dan thariqat itu sengaja diri kita ini kita yang membuat muflis. Kitalah yang mentakorkan diri. Ya Allah, kalau ada ibadah sholat saya, ataqwa saya nih, saya berikanlah kepada orang mukmin tetangga saya yang dia itu adalah miskin dalam amal. Maka dikatakan di sini adalah min kasabin dikatakan min kasbil ukhrawiyati ila fuqara'i wal masyakinil ukhrawiyati, adalah yang miskin tadi yang fakir agama dan miskin akhirat tadi semua. Ya Allah, kalau seandainya saya dari dzikir ataqwa, dari sholawatan ini, kalau ada pahalanya berikanlah tetangga saya kepada yang mukmin, tetapi mereka miskin dalam amal. Oh itu, berikan semua. Jangan pernah ingat-ingat pahala. Kalaupun percayalah semua kebaikan itu ada pahalanya. Tetapi itulah orang thariqat itu sudah fana'ul fana. Tadi adalah maka seleburkan, kosongkan, jangan bawa sebiji jarum pun, sebiji apapun pahala di hadapan Allah. Inilah zakat thariqat. Zakat thariqat itu yang diberikan adalah, maka orang thariqat itu tidak mungkin ngomongin pahala. Orang thariqat itu tidak mungkin ngomongin balasan-balasan dari sedekahnya, dari kebaikan-kebaikannya semua tadi. Walaupun nanti justru sebaliknya, orang-orang yang sudah lebur itu akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Kan tadi seluruh makhluk ingin ikut dengan dia pulang pada Allah. Ini bedanya. Tadi ya dikatakan. Kemudian wa innama zakatu shadaqatan fil Qur'ani kama qala Allah taala innamas shadaqatu lil fuqara'i. Yang dimaksud dengan sebab zakat disebutkan sedekah seperti firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60, sesungguhnya sedekah itu adalah bagi orang-orang fakir. Kemudian annaha tasilu fi yadillahi ta'ala qabla an tasila biyadil fakiri wal muradu minhu qabulullahi ta'ala wa hiya mu'abbadatun wa hiya an yu'tiyas sawaba faida a'ta kasbal. Nah, seperti apa katanya dikatakan, ya. Dikatakan karena zakat lebih dahulu sampai kepada Allah daripada kepada orang fakir,
Jadi zakat itu lebih dahulu sampai kepada Allah daripada kepada orang fakir dan penerima Allah yang abadi. Allah memberi pahala bila usaha keakhiran pada orang yang berdoa maka Allah mengampuninya. Contohnya dikatakan adalah liridaillahi ta'ala fayaghfirullah lahum mislu sawaba shadaqati wa salati, kemudian wa salati wa saumu wal haji wa tasbih wa tahlili wa tilawatil Quran. Kemudian wasyakhai dikatakan adalah sesungguhnya sedekahnya, ya. Dikatakan adalah dari sawab adalah mislu sawabi as-sadaqati, pahala dari sedekah, was salat, wasaum adalah dari puasanya, wal haji adalah haji, wa tasbih adalah tasbih, wa tahlil adalah dengan tahlil, wa tilawatil Qur'ani adalah membacakan ayat-ayat Quran, wa syakhai adalah kedermawan dia sedekah, wa ghairi dalika minal hasanati fala yabqa li nafsihi syai'un min sawabi hasanatihi fayabqa muplisan. Nah, di sini dikatakan, ya. Maka kalau seandainya dia pahala ganjaran sedekah, salat, puasa, haji, tasbih, tahlil, bacaan Quran, dermawan dan amal baiknya sehingga dia serahkan semuanya, dia tidak ada lagi pahala bagi dirinya. Dikatakan wa ghairi dalika min hasanatin fala yabqa li nafsihi syai'un, kemudian min sawabi hasanatihi fayabqa muplisan wallahu taala yuhibbu, kemudian yuhibbus sakhawata wal iflas. Dikatakan bahwa dia menjadi orang yang pailit tadi, muplis, dan dia. Nah, beda kalau tadi orang syariat adalah kalau dia tidak bertorikot, dia amaliyah itu habis dengan sifat al-ujbu, al-kibru, al-buhlu, tadi dengan sifat-sifat majmumah dari sifat bahimiyah, subuhiyah tadi, yang dia bahkan kurang ajar mengatur Allah. Dia bahwa Allah dijadikan makhluk, ya Allah dijadikan sebagai sama saya, dia seenaknya saja dia minta pada Allah, ya Allah, kalau ada rezeki di atas turunkan, kalau di bawah keluarkan, kalau jauh dekatkan, kalau sedikit banyakin. Inilah doa yang sebetulnya sangat tidak beradab kepada Allah. Ya, bagi orang torikot itu adalah merupakan lebih dosa berdoa itu daripada tahajud 1000 rakaat. Ya, daripada daripada minum khamar sekalipun, bahkan mungkin daripada memperkosa wanita seluruh dunia dengan doa tadi, ya. Karena doa itu adalah merupakan kekurang ajaran yang luar biasa pada Allah, yang ketidakpahaman orang di dalam bagaimana posisi dia, bagaimana posisi Tuhannya, bagaimana Allah yang agung, bagaimana hinanya dirinya, bagaimana mungkin yang hina merendahkan yang agung tadi semua. Inilah ya tadi maka dikatakan. Nah, sementara orang torikot memang sengaja bikin bangkrut dia. Ya Allah, kalau ada salat saya, berikanlah pada tetangga saya, kepada orang siapapun keluarga saya yang dia butuh. Saudara saya dia ngakunya iman tapi amalnya nggak ada, ya Allah, biarkanlah pahala saya, salat saya, puasa. Biarkan bagi saya, cukuplah Engkau. Cukuplah Engkau ya Allah. Cukuplah Engkau. Jangan dikira engkau kumpul-kumpul pahala akan cukup menyelamatkan dirimu. Tapi barangkali dengan amal ibadahmu yang sedikit tapi kau selalu serahkan pada orang lain, sedekahkan. Inilah katakan, zakatkan. Inilah zakat torikot. Zakat torikot itulah memberikan dari semua amal-amal kita. Jangan pernah ingat-ingat amal itu sebagai perbuatan kita. Kalaupun memang ada sawab tadi semua dikatakan tadi kan, mislu sawabi dari as-sadaqati was salati was saumi wal haji wa tasbih wa tahlil wa tilawatil Quran, kemudian wasyakhai adalah dari wa ghairi dalika min hasanati fala yabqa li nafsi. Jangan tadi, ya. Jangan ambil untuk dirinya pahala itu tadi, serahkan tadi semua tadi ya. Inilah maka tadi. Lanjutkan kama qala dikatakan oleh baginda Nabi, kama qala al muflisu fi amanillahi taala fid darain. Orang yang bangkrut akan berada pada kesentosaan dari Allah di dunia dan akhirat. Tuh. Ternyata pada saat kita membangkrutkan diri, Allah yang mencukupkan dirimu tadi. Allah yang memenuhi segala keinginanmu. Jangan, makanya Abah sering dari dulu jangan kau kaitkan at-taqwahmu dengan rizkimu. Jangan kau kaitkan salatmu, duhamu, zakatmu dengan apapun yang kau inginkan untuk dunia bahkan untuk akhiratmu tadi. Maka inilah kenapa dikatakan oleh Rabi Adawiyah,
Rabi'atul Adawiyah radhiyallahu anha, ilahi ma kana nasibi minad dunya fa'atihi lil kafirina wa ma kana nasibi minal uqba fa'atihi lil mu'minina. Tuh dikatakan, fala uridu minad dunya illa dzikraka wala minal uqba illa ru'yataka. Allahu akbar. Ya Allah, segala benda di dunia yang ditetapkan untukku berikanlah pada orang kafir. Tuh, ya. Kalau misalnya kita ingin dapatkan mobil, ingin dapatkan rumah, ingin dapatkan sawah, ingin dapatkan apa, karena kita ini udah pasti di alam ajal itu sudah ada bagian-bagian kita. Ya Allah, berikanlah mereka itu semua kepada mereka yang kafir. Nah ini. Ini lain jamaah minta ke Abah juga hayang eta tadi semua. Tadi. Berikanlah kepada orang kafir. Kemudian dikatakan adalah fa'ati tadi. Tapi wa makana nasibi minal uqba fa'atihi lil mu'minin. Tapi berikanlah kepada orang kalau seandainya ada pahala ganjaran akhirat ditentukan untukku, berikanlah kepada orang mukmin tadi. Fa'atihi lil kafirin wa makana nasibi minal uqba. Fala uridu minad dunya illa dzikraka. Maka dikatakan, bagiku, keinginanku adalah, yang kuinginkan di dunia hanyalah mengingatmu, dzikir kepadamu. Dzikraka wala minal uqba. Dan yang kuinginkan di akhirat adalah illa ru'yataka. Adalah aku ingin bertemu dengan engkau. Nah, kalaupun nanti di akhirat sebenarnya orang itu akan mendapatkan surga nanti semua. Tapi ujung-ujungnya kekewe. Setelah dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tadi, dia akan datang juga. Loh, kenapa kalian balik lagi ke sini? Ternyata bukan ini yang saya cari. Tuh. Kalaupun mereka tetap hari ini ingin pahala, ingin surga. Setelah di surga, lihat orang mendapatkan kenikmatan. Emang mana yang lebih nikmat? Antara surga dengan memandang Allah. Bayangkan tadi. Surga itu hanya satu tetes cipratan dari nur jamalillah Allah. Bayangkan kenikmatannya pada saat engkau bersama Allah. Nah, termasuk maaf, kenapa Abah pernah ceritakan hubungan badan itu nikmat. Itulah sebetulnya saat dekat kita dengan Allah. Nikmat pada saat hubungan badan itulah nikmat bersama Allah. Nikmat pada saat makan itulah, karena disitulah dekat dengan Allah. Ya. Maka kenapa sebelum makan kita harus baca bismillah, setelah makan kita ajarkan hamdalah tadi semua. Itulah nikmat. Nikmat makan, nikmat minum, nikmat bersetubuh, apalagi nikmat bersetubuh. Maka para aulia mengajarkan pada saat engkau bersetubuh berdoalah pada Allah. Karena pada saat engkau merasakan nikmatnya itu, sesungguhnya betapa dekatnya engkau dengan Allah. Betapa dekatnya engkau dengan Allah. Sehingga engkau merasakan nikmat. Bayangkan, itu baru kedekatan sekian juta kali kau sudah merasakan nikmat yang luar biasa. Bagaimana berhadapan dengan wajah Allah. Nah, inilah yang harus kita dambakan. Jadi jangan kita tergiur dengan sorga, dengan apa semua, dengan bidadari dan lain sebagainya. Bidadari itu di dunia tadi semua. Tapi semua pada saat kita semua tadi katakan, kalau kita sudah serahkan adalah segala kebaikan kita adalah dengan menzakatkan amaliah-amaliah kita, maka kita akan aman tadi semua ya tadi. Bayangkan, dan nanti pada saat berhadapan, kenapa itulah nanti mereka ahli surga itu akan ngiri kepada ahli kurbah nanti semua. Ya Allah, aku ingin berlihat wajahmu. Kata ahli kurbah, kata gua juga apa dulu? Toh ujung-ujungnya kalian, itu ya. Akhirnya mereka pun harus melalui proses lagi untuk sampai kepada tahap kurbah, kata semua ya. Makanya kalau orang-orang yang belajar ahli kurbah, insya Allah seapas-apas neraka ahli surga. Tapi kalau kita tujuannya mencari surga, maka kalau apes nyemplung kena neraka tadi semua. Itulah harus hati-hati ya. Makanya tadi yang Abah sudah katakan, bagi kita itulah yang harus kita jalankan. Kemudian dikatakan selanjutnya adalah fal abdu wa ma fi yadihi limaulahu faida kana yaumul qiyamati atahu Allah taala likulla hasanatin asyara amsalihha kama qala Allah taala man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Seorang manusia dengan segala yang dimilikinya semuanya adalah milik Allah.
atahullahu ta'ala. Kemudian dikatakan maka pada hari kiamat Allah akan melipat gandakan pahala ganjaran amalnya menjadi 10 kali lipat. Sesuai dengan firman Allah, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsyaliha. Barang siapa yang melakukan amal kebajikan, maka ia mendapatkan pahala ganjaran 10 kali lipat. Surah An-An'am 60. Wa fi makna az-zakati aidon tazkiyatul qalbi min sifatin nafsaniyati kama qala Allah taala man dalladhi yuqridullahu qardon man dalladhi yuqridullaha qardon hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan kasyiratan wa kama qala Allah taala qad aflaha man zakkaha. Nah ini ya. Maka dikatakan termasuk pula makna zakat tadi itu adalah membersihkan hati dari sifat nafsu, itu zakat. Ya. Jadi pada saat kita zikir itu sedang zakat kita itu dari semua. Sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah tadi. Barang siapa yang menunjukkan amal kebaikan pada Allah, maka Allah akan melipat gandakan pahala ganjarannya dengan lipatan yang banyak. Maka memberikan pahala itu tadi menjadi zakat tadi semua. Bahkan kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Jadi orang yang membersihkan dirinya itu adalah sedang berzakat. Sungguh bahagia orang-orang yang bersihkan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha. Wa qad khaba man dassaha. Betapa celakanya orang-orang yang mengotori hatinya tadi semua. Maka disinilah Abah bilang tadi. Karena wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita ini adalah memiliki dua potensi. Dengan nafs kita, dengan nafsu kita ini memiliki potensi fujuraha atau wa taqwaha. Maka barang siapa qad aflaha man zakkaha pasti untungnya, pasti mulianya, pasti bahagianya. Orang yang membersihkan kalbunya adalah dengan zikrullah tadi semua. Kemudian dia melaksanakan salat, zakat, puasa, hajinya adalah rukun, satukan semuanya. Sehingga tidak lagi sepertiga, semua waktu adalah sepertiga malam. Semua tempat adalah Masjidil Haram. Semua hari adalah hari Jumat. Semua tempat adalah Arafah. Kemudian dia bukan mencari Lailatul Qadar, tapi dia menjadi bersama pemilik Lailatul Qadar. Bukan bersama mendapatkan khairun min alfi syahrin. Adalah bukan mendapatkan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bahkan kamu bersama dengan pemilik 1000 bulan. Nah inilah yang akhirnya pada saat dia sudah berada di sana, maka disitulah kemuliaan ya kepada dia. Ya. Qad aflaha man zakkaha, bahwa sungguh bahagia orang-orang yang membersihkan jiwanya. Tapi betapa celakanya wa qad khaba man dassaha. Inilah tadi adalah orang-orang yang membiarkan dirinya adalah kotor, adalah sifat basyariahnya, adalah sifat subuhiyahnya, bahimiyahnya, syaitoniahnya masih ada. Kalau dia mati dalam sifat syaitoniah, itu maaf korinnya itu akan menempel pada korin bangsa jin. Kemudian bahasa dedemit, generowo, tuyul, kuntilanang, kunti. Kalau seandainya basyariahnya adalah pada saat keluar itu ruh itu dalam memiliki sifat syaitonnya, maka dia akan masuk ke dalam pasukan syaitonnya tadi semua. Kan dalam diri kita ada hizbullah, ada hizbus syaiton tadi semua. Maka kenapa dalam tubuh kita pada saat kita lahir ada 2 korin, 1 korin malaikat, 1 korin adalah jin. Nah, korin jin itulah nanti akan membawa adalah kepada orang-orang yang sekarang bersekutu dengan setan, bersekutu dengan jin, bersekutu dengan iblis, maka dia akan dibawa oleh korin bangsa jinnya masuk ke dalam alam jin tadi. Wanita yang disusuk dan kemudian semua yang memasukkan jin ke dalam tubuhnya. Wahai tobatlah dari sekarang, cabutlah itu sekarang. Kalau tidak ada, kau akan sengsara selama hidupmu tadi semua. Wahai lelaki yang disusuk sekalipun, ataupun yang memasukkan ilmu kebal ke dalam tubuhnya, cabutlah itu dari sekarang. Karena bangsa jin itulah yang akan membawamu ke dalam ke alam itu tadi semua. Allah Maha Pengampun. Tobatlah dari sekarang. Tadi mohonlah ampun. Apapun kau bayangkan, pahala aja tidak boleh dibawa, apalagi bangsa jin. Pahala aja tidak boleh dibawa. Karena kata Allah, apa kalau aku lebih mulia? Apakah pahalamu lebih tinggi nilainya dari aku? Maka dalam ada kitab yang lain Allah menjelaskan tentang manusia berbuat syirik dengan apa? Pahala. Pada saat dia menganggap bahwa dia memiliki kemuliaan karena pahala. Kata Allah, mana lebih mulia? Aku atau pahalamu?
Mana yang lebih besar, aku atau maaf dengan pahalamu? Kalau kau ingin mendapatkan Allah yang penuh dengan rahmat, maka pandanglah Allah sebagai pemilik rahmat itu semua. Sehingga dikatakan, bahkan termasuk pendosa sekalipun, jangan kecil hati. Tapi kau tobat dari semua. Tobat. Ya. Kalau dosamu adalah karena bersekutu dengan iblis, karena ruhmu akan dibawa ke dalam makhluk tadi, maka kau akan saksikan di alam ini. Ya. Akan melihat kuntilanak, tuyul, pocong, genderuwo, dan lain sebagainya. Makhluk yang menyeramkan. Yang makhluk yang pendek, kecil-kecil, telinga panjang, dia gusur itu telinga itu semua. Makhluk yang hidungnya itu sampai ngangsar ke belakang, ke bawah. Makhluk yang giginya itu sampai dia jalan itu susah karena gigi taringnya itu di tanah. Ya, dia geret giginya itu tadi semua. Itu adalah makhluk-makhluk yang mungkin Anda tidak pernah bisa bayangkan bahwa Anda bisa berada di situ. Ruhmu akan terhambat di situ. Maka berarti perjalananmu kepada Allah menjadi jauh lebih jauh lagi. Tapi kalau sifatnya kepada saat kita mati membawa sifat bahimiyah, subuhiyah, maka yang subuhiyah maka akan masuk ke dalam arwah itu, bisa masuk pada anjing, pada babi, pada macan, pada beruang dan lain sebagainya. Tapi pada saat bahimiyah masuk pada kebo, pada ayam, dari semua. Inilah maka tadi bayangkan. Pahala saja kata Allah. Kalau aku lebih besar dari pahalamu. Maka Abah sering katakan, jangan pernah mengatakan ada masalah besar dalam hidup. Tuhanmu lebih besar dari masalah. Jangan pernah punya masalah lebih besar. Makanya, Kul ya adim, antal adim, qad hamana amrun adim. Bayangkan. Tadi, katakan, hei masalah, aku punya Allah yang besar. Hei dosa, aku punya Allah yang pemaaf. Sehingga kata Allah dalam hadis qudsi, rahmatku mendahului murkaku. Tapi bagi orang yang mau taubat, walaupun begitu kau tidak ada niat untuk taubat, bahkan kau nyaman dengan dosa. Inilah kekurangan ajaran. Silakan orang berdosa, kita manusia. Yang baik itu maka ada yang baik dari yang baik, ada yang buruk dalam baik. Apa yang baik dalam buruk? Orang yang diberikan kemampuan tobat dalam dosa adalah hal buruk dalam hal baik dalam keburukan. Tapi ada hal baik yang buruk dalam kebaikan. Apa itu? Ada sifat ria, sifat ujub, sifat sum'ah tadi semua tadi. Jadi yang menyelamatkan itu bukan perkara sholat, zakat, puasa, haji, tapi di dalamnya ada ria, sum'ah, ujub, namimah, kibir, bahil. Itulah hal yang baik, hal buruk dalam baik. Lebih celaka daripada hal baik pada hal buruk. Silakan berdosa, tapi asal Allah berikan kesempatan engkau bertobat, itu baik. Jadi masalahnya kan Allah maafkan atau enggak? Apa artinya dosa? Makanya dalam sebuah nadom dikatakan, wahai hambaku, walaupun dosamu sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di lautan, sebanyak dedaunan yang pernah aku ciptakan, aku maafkan engkau. Ya ini sahabat ya. Jadi intinya ini makanya dalam hikmah ini selalu kita melihat dua sisi ya tadi. Jadi ketaatan adalah yang terbaik adalah ketaatan yang dibangun tadi dengan af'al Allah tadi, bukan ketaatan karena hawa nafsu. Maka kemarin Abah sudah bahas bahwa amalia yang dibangun dengan hawa nafsu adalah sama dengan maksiat. Tahajud karena dorongan hawa nafsu ingin mendapatkan rezeki itu sama dengan dosa. Semua. Mari katakan dalam hikmah-hikam yang keberapa bahwa berdirinya amal itu adalah, tetapi ada ruhnya amal itu adalah ikhlas. Ikhlas itu yang disebut ikhlas itu oleh Syaikhullah dijelaskan pada saat engkau tidak pernah merasa beramal. Tadi, kalaupun kau merasa beramal, serahkanlah. Inilah maka zakat ini adalah menyerahkan seluruh amal ibadah kita. Cukuplah Allah. Inilah maka jawaban yang luar biasa. Kenapa? Baginda Nabi pernah berkata, kalau iman Abu Bakar As-Siddiq itu ditimbang, maka iman Abu Bakar As-Siddiq itu lebih berat timbangannya dibandingkan manusia yang hidup, bahkan bangsa malaikat sekalipun. Waktu ditanya oleh baginda Nabi, tadi pada saat terjadi sebuah perang, maka Nabi berkata, siapa yang mau menyerahkan hartanya, maka aku akan terima sebagai biaya untuk perang. Maka datanglah Abu Bakar, ya Rasulullah, aku serahkan seluruh hartaku untuk perang itu, untuk engkau. Ditanya oleh Nabi, ya Abu Bakar,
tadi, mana untuk keluargamu, anak istrimu? Maka Abu Bakar berkata, Allah dan Rasulnya lebih dari cukup. Kalau aku punya Allah dan Rasulnya, mereka tidak akan menelantarkan anak dan istriku. Tapi kalau aku bersandar pada, aku sisakan untuk diriku, belum tentu yang aku sisakan itu adalah baik untuk anak dan istriku. Inilah kelebihan Abu Bakar dibandingkan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Walaupun ibadah mahdohnya, ibadah-ibadah ghair mahdohnya, Abu Bakar ini bukan termasuk orang yang luar biasa. Kalah dengan Abu Bakar As-Siddiq dalam soal ibadah. Selalu di depan tadi semua. Abu Bakar itu adalah prinsipnya Yamaha. Selalu di depan, satu langkah di depan dalam ibadah tadi semua. Nah, ini Abu Bakar Umar bin Khattab. Tapi Abu Bakar enggak, santai aja Abu Bakar itu tadi semua. Tapi udah lebur ya itu tadi semua. Ya. Udah meleburkan dirinya. Ini sahabat ya. Jadi makanya kenapa kita harus amal itu, makanya jangan ngomongin amal lah. Bagi Anda yang suka baca Quran, dari apa semua, yang baca ini, baca tasbih, baca tahmid, sholat duha, itu adalah adalah sebagai kita. Kalaupun kita melakukannya, saya melakukannya adalah karena saya ingin bersedekah sebanyak-banyaknya. Boleh itu tadi. Saya banyakin rakaatnya, bukan karena nafsu, bukan banyakin rakaat supaya rezekinya jadi tambah tebal, bukan. Tadi banyakin dikirnya, bukan dikirnya dari 165 jadi 1000 karena biar bisnisnya lancar, bukan. Biar dikir saya banyak, biar saya serahkan sebagian kepada bapak saya, ibu saya, kakak saya, saudara saya yang sudah meninggal. Saya kirimkan semuanya kepada mereka. Semakin banyak yang saya kirimkan. Tadi itu zakat ya. Zakat dalam thariqah adalah menyerahkan pahala daripada amal itu adalah tadi. Dan adalah maka kehinaan bagi orang thariqah itu adalah selalu menghitung-hitung pahala kebaikan, padahal kebaikan itu Allah lah yang membuat untuknya, kata Rasulullah. Mari dikatakan wa fi makna az-zakati aidon tazkiyatul qalbi min sifatin saniyati kama qala Allah taala. Nah, dia barang siapa. Kemudian wal muradu minal qardi fi hadhihi dairati ya. Ayu dia malan minal hasanati bi sabilillahi ta'ala ihsanan ila khalqihi liwajhihil karimi. Kemudian wasub kotan bila minnatin kama qala Allah ta'ala wala tubtilu sadaqatikum bil manna wal ada la taliban iwadud dunya fahada kismul infaqi fi sabilillah kama qala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ya. Maka di sini katakan yang dimaksudkan dengan qard adalah tadi qardon hasanan itu yang maksud qard ada meminjamkan di sini ialah memberikan segala kebaikan di jalan Allah. Itulah qardon hasanah tadi. Wal muradu minal qardi fi hadin. Maka dikatakan di ayat tadi dikatakan dikatakan man dalladhi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adalah ad'afan kasiratan. Tadi. Barang siapa yang menunjukkan amal kebaikan kepada Allah, maka Allah akan melipat gandakan pahala ganjarannya dengan lipatan yang banyak. Wal muradu minal qardi ada fi hadhihi dairati. Dikatakan yang dimaksud dengan qard ada meminjamkan di sini adalah memberikan segala kebaikan di jalan Allah karena berbuat baik pada makhluk Allah dan ikhlas karena Allah semata-mata didasari oleh kasih sayang dan tidak diikuti dengan harapan terhadap imbalan dari semua. Jadi tadi serahkan sajalah. Kalau ya Allah, kalau seandainya ada ibadah dua saya ini dari barusan 2 rakaat, ya udah 2 rakaat lagi buat ibu saya lah, buat bapak saya, buat semua saya berikan semuanya buat mereka semua. Buat tetangga saya, buat siapapun orang mukmin ya Allah, dari kebaikan-kebaikan yang saya lakukan. Setiap huruf bacaan Quran saya semoga diberikan kepada siapapun orang mukmin ya Allah berikan. Tapi sanggupkah berdoa ya Allah kalau ada rezeki buat saya berikan pada kafir. Boro-boro cenah aing ge udah-udahkan dengan rezeki cek komandan tadi. Nah ini yang harus kita latih ini coba. Ikhlas deh sampai di situ tuh tadi. Ya Allah, pokoknya mulai besok coba jajal ri. Setahun ya setahun.
Kalau seandainya ada usaha jalan terus, tapi kemana? Ya Allah, kalau ada rezeki bagi saya dari apapun, dari dagang saya semua, ya Allah, berikanlah pada kafir. Coba sok rasakan usaha, makin hampang. Karena disitulah persoalannya, bahwa sesungguhnya dikatakan tadi, pada saat kau serahkan segala urusan itu pada Allah, dan kau tidak pernah memberatkan sesuatu karena menganggap kecil segala sesuatu selain Allah dari semua, dan melaksanakan apa sebagaimana yang Allah kehendaki, maka justru Allah akan menyempurnakan kebahagiaannya tadi, memberikan yang lebih besar tadi. Maka dikatakan oleh Allah tadi man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, barang siapa melakukan amal yang kebajikan maka ia mendapatkan pahala ganjaran 10 kali. Siap tuh tah. Coba dah, boleh ngadoa, boleh penting ke ya Allah, kalau seadanya ada rezeki buat saya, kalau Abah sih udah mulai, udah lama. Ya Allah, kalau sana rezeki buat Haji Asep, berikan sajalah buat teman saya, buat komandan, buat Kang Agus, Kang Ari, semua. Oke ya Allah, berikanlah mereka semua tadi semua. Bagi saya cukuplah Engkau. Bagi saya cukuplah Engkau ya Allah. Tadi semua. Ya. Coba mulai sekarang belajar berdoa begitu. Tadi ya. Maka dikatakan oleh Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu nafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Di antara harta dalam tadi kan ini kalau zakat syariat, tetapi yang maksud harta adalah pahala. Tadi yang disyaratkan lan tanalul birra itu adalah bagi zakat thariqat adalah pahala kita, memberikannya kepada siapapun yang dikehendaki, dan juga menyerahkan rezeki dunia kepada kafir tadi semua. Karena kalau memberikan nyata kepada mukmin bisa saja mencelakakan. Orang di alam ajalnya takdirkan miskin, ternyata didoain oleh kita kaya. Nah, kemudian dia akhirnya menjadi judi. Siapa yang dosa? Nah, itu. Makanya kenapa pada saat Al-Junaidi ditanya oleh muridnya, "Ya Syekh, saya ini sudah lebih dari 20 tahun berdoa untuk rezeki buat saya. Saya ingin kaya ya Syekh. Barangkali engkau, doa engkau seorang aulia Allah, engkau dekat dengan Allah, berdoalah untukku ya Syekh, untuk urusan duniaku." Nangis Junaidi Al-Baghdadi. Dia bilang sambil nangis, "Wahai muridku, haruskah aku ingatkan Tuhan yang Maha Agung? Haruskah aku ingatkan Allah yang Maha Besar, ya, yang Maha menguasai, yang memahami hidupku tadi. Dan haruskah aku ingatkan Tuhanku yang Maha Agung, yang Maha Teliti, yang Maha Hebat, yang Maha Cermat, dan yang Maha mengatur mana yang baik dan yang buruk." Ya, daripada ngedoain tadi, kalau Agus di dalam ajalnya adalah kudu fakir, miskin, Abah doain suruh kaya, nyelakain gak tuh? Nyelakain dari semua. Maka iya cara Allah, bukan berarti kita disuruh miskin, justru ini punya potensi kaya ini semua. Kalau begini, kalau makan rumus Allah. Kalau untuk pahala berikan kepada orang mukmin, kalau untuk rezeki kasih orang kafir, justru Allah akan ganti 10 kali yang lebih baik dari itu. Pahami itu ya. Inilah luar biasa. Nah, sekarang yang terakhir adalah masih ada waktu ya. Dikatakan al-faslu as-sabi'u asyara fi bayani saumi asy-syari'ati wa thariqati. Dikatakan di sini adalah fa'amma saumu asy-syari'ati ayyum syika anil makulati wal masyrubati wa anil wiqa'i bin nahar. Saum syariat adalah menahan diri, adalah ayyum syika, menahan diri, anil makulati adalah makan, kul tadi, wal syrob wal masyrubati minum tadi kan. Kalau orang Arab itu kul syrob tadi kan, minum, makan dan minum, kulu wasyrobu. Anil makulati wal masyrubati wa anil wiqa'i adalah bin nahar kan tadi, di waktu siang. Jadi yang dimaksud saum syariat adalah menahan diri, adalah dari makan dan minum, dan segala yang membatalkannya adalah bin nahari di waktu siang. Wa amma saumu thariqati bahwa ayyum syika jami'a a'dha'ihi minal muharramati wa manahi wa dhamaimi mislul ujbi wa ghairi dahiran wa batinan lailan wa naharo. Nah, dikatakan saum thariqat adalah menahan, sama adalah imsak tadi. Ayyum syika jami'a
tapi seluruhnya, seluruh badan tadi adalah mempuasakan, menahan seluruh anggota tubuh dari segala perbuatan yang diharamkan. Wal muharramati wal manahi, yang dikatakan dan yang dilarang. Wad damaimi adalah sifat-sifat tercela, mislul ujbi seumpama al ujub, wa ghairi dhahiran wa batinan, seperti adalah sebagai lahir dan batin. Wa nahar adalah maka dikatakan di sini adalah wa laila dikatakan adalah faida fa'ala syai'an min hadhil af'alil lati zakarnaha batal saumut tariqat at-tariqati. Maka yang disebutkan saum tariqat itu menahan seluruh anggota badan dari sifat-sifat yang diharamkan, yang tercela tadi. Makanya kenapa kita harus terus aslama. Islam itu dari kata aslama. Aslama dan salima. Ya Allah tadi. Aslama berserah diri. Tapi harus kenali diri, bagian diri mana kita. La hayyun bukan milik kita. La ilmun bukan milik kita. La syami'un, pendengaran bukan milik kita. La basyirun, penglihatan bukan milik kita. Tadi, la qadirun, la muridun, la mutakallimun. Sampailah la maujudun bihaqqi ilallah. Semuanya adalah. Disitulah hijab dohir kita, basyariah kita. Kita serahkan pada Allah. Semua milik Allah. Tadi semua. Inilah tadi adalah dikatakan bahwa kita serahkan balik tadi. Bin hadil af'alil lati dzakarna hadal batal saumu tariqat pasaumu syariati. Pasaumu syariat. Ada dikatakan pasaumu asyariati adalah muaqqatun, ya. Adalah tentukan waktunya. Wa saumu tariqati muabbadun, adalah abadi. Adalah bi jami'il umrihi, selama adalah masih adanya umur dalam tubuh kita tadi. Jadi yang dimaksud saum adalah menahan tadi semua. Bahkan kalau Abah bilang tadi adalah menahan penglihatan dulu tadi, karena penglihatan bukan milik kita. Makanya kita kan la hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqqi ilallah. Wujudlah Allah pada hakikat diri kita. Tahanlah penglihatan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maka gunakanlah mata ini sesuai dengan apa yang diperuntukkan untuk kita. Bagaimana kita mampu melihat jalal dan jamal Allah dalam segala perkara. Sehingga penglihatan kita ini adalah kita gunakan sebisa mungkin, tahan imsak tadi semua. Imsak dari penglihatan hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian pendengaran mulailah larang. Kalau ada orang gibah tadi semua, laranglah kita semua. Mulai tulikan telinga kita dari hal-hal itu. Kemudian mulut kita adalah diberikan kalam oleh Allah bukan untuk memaki orang lain, menjelekkan orang lain, menggibah orang lain, tapi justru bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah tadi semua. Maka itulah tadi termasuk adalah bagian dari saum tariqat, adalah menjaga seluruh bagian tubuh kita itu tadi. Kemudian langkah kaki kita, mana tempat maslahat, mana tempat mafsadat. Di sini ada layar tancap, di sini ada majlis dzikir, maka kita pun disitulah orang akan diuji tadi semua. Kemana langkahmu akan melangkah tadi semua. Ya. Tapi bukan merendahkan, karena bisa jadi orang yang ada di layar tancap juga kalau bersama Allah lebih bagus daripada orang majlis bersama setan. Tujuannya ke majlis, tapi tujuannya adalah kemuliaan, karomah, itu nggak ada bedanya dengan lebih baik orang di pasar, tapi dia bersama Allah tadi semua. Ya, inilah maka kelebihan tadi kata Abah. Kenapa semuanya harus rukun? Sahadat, sholat, zakat, puasa, haji nggak boleh. Namanya juga rukun, nggak boleh dipisah. Tidak boleh kita saum nanti Ramadan, haji nanti kalau udah punya duit, zakat nanti kalau udah nisab. Enggak. Sahadat, sholat, zakat, puasa, haji harus nyatu dalam kesatuan. Baru benar. Tadi. Dan namanya juga rukun. Tadi. Kalau bisa berarti bukan rukun. Tadi semua. Itulah mutlak kita harus bertorikot itu di situ. Adalah bagaimana kita adalah menyatukan. Ya. Nah, dikatakan adalah asyariatu muaqqatun, adalah syariat itu adalah saum syariat itu adalah asaum syariati adalah muaqqatun wa saumu tariqatu adalah muabbadatun fi jami umrihi, adalah tadi. Adalah saum tariqat selama hidup. Qala wa rubba ta'imin laisa lahu min saumihi illa ju'u wal atas. Dikatakan baginda Nabi, barang orang yang berpuasa hasilnya namanya lapar dan dahaga. Itulah tadi.
orang yang dia saumnya itu hanya sebatas perut tadi semua. Tadi matanya tidak dijaga, telinganya tidak dijaga. Dan makanya ada disebut oleh ulama ada saum am, saum khos, saum khos. Khosul khos adalah khos di atas khos tadi semua. Ya. Adalah namanya saum khusus di atas khusus, saum umum, saum khusus di atas khusus. Berarti saum syariat, saum tarekat, saum hakikat. Nah, harusnya memang tiga-tiganya tadi semua. Karena kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Jasadnya disaumkan, kolbunya disaumkan, fuadnya disaumkan, syariatnya, tarekatnya kembalikan kepada Allah tadi semua. Ada semua dikatakan. Maka dikatakan di sini, falidalika kila kamin soimin, kemudian mubtirun. Kata Nabi dalam hadis yang lain, banyak yang berpuasa tapi berbuka. Nah ini, kamin soimin mubtirun wa kamin mubtirun soimun. Tapi banyak orang yang berbuka tapi dia saum. Au yumsiku, tapi dia menjaga a'dha'ahu, ya. Anil mana'i, kemudian wa idza'in nasi bil jawarihi. Jadi ada orang katakan kata Nabi, banyak yang berpuasa tapi berbuka, banyak yang berbuka tapi berpuasa. Tadi semua ngakunya puasa, dia nggak makan, nggak minum, meludah di mana-mana. Tapi mulutnya nggak berpuasa, matanya nggak berpuasa, telinganya nggak berpuasa, hatinya menilai rendah kepada orang tidak berpuasa. Makanya kata Nabi, kaman min soimin mutirun, banyak orang puasa tapi buka, tapi wakamin mutirun, orang buka tapi soimun tapi puasa. Dikatakan tadi, yaitu orang yang puasanya adalah tidak berpuasa, perutnya tidak berpuasa tapi ia menjaga anggota tubuhnya. Nah, kalau di mending maka puasa menjaga tadi. Karena apa yang dijaga itu tadi? Seperti halnya wudu, kenapa kita cuci tangan, kembalikan? Karena di sini adalah kudrat iradat Allah. Kenapa kita kumur-kumur? Karena di sini ada kalam Allah, adalah kudrat iradat, ada kalam Allah. Kenapa kita cuci muka? Karena ada mata, itulah basar, penglihatan Allah. Kenapa kita cuci telinga? Karena di situ ada sama milik Allah. Kenapa kita usap jidat kita? Karena di situ ada ilmu milik Allah. Nah, inilah saum. Maka kata Nabi, banyak orang yang saum, tapi dia buka. Perutnya sih nggak makan, dari pagi dia nggak makan dan nggak minum, dia sahur lagi tadi. Tapi mulutnya nggak puasa, nggak imsak, matanya nggak imsak, telinganya nggak imsak, tangannya nggak imsak, sampai di kantor dipakai nyolong, dipakai nyakiti orang, dikirimin WA, hal-hal yang buruk, menyakiti orang lain, memfitnah, menggibah dan lain sebagainya, mengadu domba, namimah. Maka orang yang tidak berpuasa, mungkin paginya sarapan, siangnya makan siang, makannya makan malam. Tetapi dia jaga basornya, jaga samanya, jaga kalamnya, jaga kudrat iradat di tangan dan di kakinya. Juga jaga ilmu milik Allah adalah. Ini adalah lebih saum kata Nabi. Makanya jadi tadi. Maka banyak kan orang-orang tadi. Ibadahnya nggak kelihatan. Tapi dia lebih sholat. Banyak orang sholat tapi tidak sholat. Tapi banyak orang sholat tapi tidak sholat. Banyak orang tidak sholat tapi sholat. Apa itu sholat tadi? Inilah makanya. Kemudian apa itu? Apa namanya saum tadi semua? Banyak orang saum tapi tidak saum. Banyak orang haji tapi tidak haji. Tapi banyak orang yang tidak pergi haji ke Mekah tapi dia haji. Nah inilah. Pahami di situ ya. Kan ujung-ujungnya itu bukan pergi haji, bukan ngamalin sholat, bukan ngelaksanaan puasa, tapi hakikat dari syahadat, hakikat tadi saya. Ya, tadi. Makanya kalau tidak benar syahadatnya dari bagaimana mungkin dia benar syahadatnya? Kenal pada Allah juga tidak. Karena syahadat itulah kenal pada Allah. Kenal pada Allah dan kepada Rasulnya. Tadi semua. Kenal kepada hakikat Rasul yang sudah ada. Sebelum Muhammad bin Abdullah ada. Kenal kepada Rasul yang tetap ada setelah Muhammad bin Abdullah wafat. Nah inilah pahami. Adalah hakikat Nur Muhammad yang ada pada setiap diri kita. Mari dikatakan wama arsalnaka, dikatakan apa namanya, ya termasuk wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itulah hakikat apa namanya Nur Muhammad yang ada pada diri Nabi, diutus oleh Allah. Tubuh Nabi Muhammad adalah Nabi, tapi ruhnya adalah Nur Muhammadnya adalah Rasulnya. Maka tadi di bab sebelumnya, maka seluruhnya akan halikun kecuali wajah Allah. Itulah
tubuh Nabi Muhammadnya pun akan hancur. Kecuali Nur Muhammadnya yang tetap ada. Jadi semua. Ya. Maka ini termasuk kita dalam melaksanakan saum. Ini pun adalah sama. Ya. Maka itulah kata baginda Nabi. Tadi banyak orang yang puasa tapi tidak puasa. Banyak orang yang tidak puasa malah puasa. Banyak orang yang sholat tapi tidak sholat. Tapi banyak orang yang sholat tapi tidak sholat. Banyak orang yang haji tapi tidak haji. Banyak orang yang tidak haji malah hajian. Tadi semua. Ini sekarang ini tadi. Orang pergi haji, pergi umroh, tapi dia hanya sebatas ar-rihlah, litijarah, lisum'ah, tadi semua. Bikin usaha-usaha umroh hanya untuk bisnis saja semua tadi. Hanya untuk membelangsakin orang-orang Islam, tadi semua. Ya, sebetulnya lebih banyak tadi. Apalagi umroh-umroh orang yang sunat itu belum haji. Haji itu dinamakan haji tamutu, haji ifrad, karena dikaitkan dengan umroh tadi semua. Ada yang umroh dulu baru hajian, tamatu tadi. Ada lagi hajian dulu baru umroh tadi sunnah tadi semua. Maka tidak ada orang itu pergi umroh belum haji. Itu namanya jalan-jalan, itu namanya. Ya. Orang yang pergi haji adalah belum tapi melaksanakan umroh tapi belum haji. Kata Kiai Sofyan Yahya dulu sama aja orang pakai jas Gus, tapi nggak pakai celana. Tadi polat alid kanjutna tadi. Nah ini tadi sekarang karena ibadah itu sekarang udah jadi hiburan tadi semua. Ya. Maka inilah tadi semualah. Kalau tidak kita luruskan, maka siapa yang mau meluruskan tadi semua? Ya. Tadi. Nah, ini dikatakan kama qala Allah taala az-saumu li wa ana ajibi wa qala li shaimi farhatani farhatun indal iftari wa farhatun inda ru'yatihi. Puasa itu untukku kata Allah. As-saumu li wa ana azibih. Saum itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Wa qala lisaimi farhatun indal iftari wa farhatun inda ru'yatihi. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Pertama yaitu ketika berbuka dan kedua ketika melihat Allah. Semoga kita mendapatkannya. Wa qala ahlu syariati al-muradu minal iftari adalah aklu inda gurubi asyamsi wa minar ru'yatul hilali lailatal id. Pengertian hadis tadi menurut syariat adalah kebahagiaan yang pertama ketika berbuka dengan memakan makanan di waktu maghrib. Kedua ketika melihat bulan di malam lebaran pertanda selesainya tugas di bulan Ramadan. Tapi yang lebih utama wa qala ahlu tariqati iftaru inda dukhulil jannati bil akli bima fiha minan na'imi adalah razaqanallahu wa iyyakum min tilkan na'ami wal muradu bir ru'yati wa hiya ru'yatullahi ta'ala yaumal qiyamati binadri sarra muayyanatan wa razaqanallahu wa iyyakum ru'yatahu bi fadlihi wa karomihi. Dikatakan adapun pengertian menurut thariqat adalah kebahagiaan yang pertama adalah masuk surga. Jadi kalau puasa syariat tadi apa? Adalah pada saat al-muradu minal iftaril aklu inda gurubi. Jadi yang pertama adalah mendapatkan kebahagiaan di waktu buka dan mendapatkan lebaran di hari lebaran. Tapi dalam saum thariqat lain adalah kebahagiaan thariqat adalah kebahagiaan pertama adalah masuk surga, menikmati kenikmatan surga. Semoga Allah memberikannya kepada kita. Kedua, ru'yat adalah yang dimaksud dengan ru'yat yang melihat Allah pada hari kiamat dengan rasa yang nyata. Semoga kita mendapatkannya. Wa amma saumu al-haqiqati fahuwa imsakul fuadi mimma siwallahu ta'ala wa imsaku an mahabbati musyahadati ghairillahi ta'ala kama qala Allah ta'ala al-insanu sirri wa anna syirruhu. Saum hakikat ialah menjaga hati dari selain Allah. La ilah. Kenapa dikirnya la ilaha illallah? Buat tidak ada ilah kecuali Allah. Artinya termasuk diri kita pun tidak ada. Jadi, kalau kita merasa berkuasa, merasa hidup, kita ilah. Itu tadi semua. Maka barang siapa berkata la ilaha illallah tapi tidak mengamalkan la ilaha illallah, kata Allah adalah pembohong kalian. Tadi semua. Maka harusnya orang berpikir la ilaha illallah akan bahagia. Karena dia sudah tidak ada. Dia sudah mati. Al-mutu qabla an tamutu. Dia sudah al-inabatu ila daril khulud. Dia sudah al-inabah pulang sempurna. Jasadnya, kolbunya, fuadnya, sirnya. Jadi,
Dia sudah tidak ada. Dia tidak akan marah dihina orang karena dia sudah tidak ada. Dia tidak akan tidak ada dia. Kalau tidak ada, apa yang harus dimasalahkan lagi? Tadi inilah kemuliaan. Wa amma saumul haqiqati fa huwa imsakun. Adalah bil fuadi, saum hakiki ialah menjaga hati dari selain Allah. Wa imsaku an mahabbata musyahadati ghairillah. Adalah menjaga rasa agar tidak mencintai selain Allah. Dalam sebuah hadis, kama qala Allah Ta'ala, al-insanu syirri wa anna syirruhu. Manusia adalah rahasiaku, aku adalah rahasianya. Bagaimana kita menjadi rahasia Allah? Pada saat segala diri kita adalah sudah al-mutu qabla an tamutu. Maka pada saat diri kita adalah sudah hilang bagian yang dohir, yang batin sekalipun hilang. Yang disebut dengan fana'ul fana tadi. Kita menjadi rahasia Allah. Karena segala yang selain Allah akan halikun hancur. Kecuali dialah Allah. Dialah yang melihat dia. Dialah yang sampai kepada dia. Dialah yang membawa kepada dia. Dialah yang ada. Yang selain dia adalah Adam alias tidak ada. Dari semua. Kemudian fa'asaru min nurillahi ta'ala fala yamilu ila ghairillahi ta'ala wa laisa lahu siwallahi ta'ala mahbubun wala marghubun wala matlubun fid dunya wala fil akhirati. Fa idza waqa'a fi mahabbati ghairillahi ta'ala fasada saumul haqiqati falahu qada'u saumihi wa huwa an yarji'a ila mahabbatihi wa liqa'ihi subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirati kama qala Allah ta'ala wasaumu li wa ana ajzi bi. Saum hakikat menjaga hati. Maka kata Allah, aku adalah rahasiaku, manusia adalah rahasiaku, aku rahasianya. Syir itu dari nur Allah, maka orang yang di tingkat ini tidak akan cenderung kepada selain Allah. Bagaimana mungkin dia mencintai sesuatu? Ini apa yang saya katakan tadi. Kenapa pada saat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa dalam prakteknya pada saat Allahu Akbar terbayanglah perkara kecil. Sawah perkara kecil, istri perkara kecil, anak perkara kecil, dunia perkara kecil. Bagaimana mungkin debu menghalangi bola dunia ini? Tadi, kalau ibaratkan itu pun gak seimbang. Kalau Allah dianggap sebagai dunia ini, sementara segala urusan kita adalah debu. Mana mungkin debu bisa menghalangi dunia ini? Inilah. Kalau seandainya itu masih terjadi pada diri kita, berarti kita belum bisa menjadi rahasia Allah. Al-insanu sirri wa anna syirruhu. Berarti masih yang dohir adalah bagian jasad kita, bagian tubuh kita, bagian hawa nafsu kita. Kalaupun ibadahnya tidak bernilai dari semua. Inilah yang kemarin kita bahasakan. Maka dikatakan al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjubu anta 'anil nadhari ilaih idlaw hajabahu syai'un lasatarahu ma hajabahu walau kana lahu syatirun lakana li wujudihi hasira wa kullu hasirin li syai'in fahawalahu qahirun. Tadi makanya bagaimana tidak akan terhalang oleh dirimu. Sang hak tidak akan terhalang dari dirimu, tapi engkaulah yang terhalang tadi semua. Jadi kenapa kita tidak mampu melihat Allah? Karena Allah terlampau dekat kepada kita dan kita adalah terlalu karena terhalang dengan hijab apa tadi, karena sifat-sifat bahimiyah dan subuhiyah dan syaitoniyah, sehingga begitu besarnya bola dunia ini terhalang oleh debu. Ya mungkin perumpamaan lebih kecil lagi, bola dengan debu atau kelereng dengan mana mungkin bisa menghalangi bola dengan kelereng. Kalaupun ternyata kita tidak mampu melihat bola gara-gara kelereng, kamu nggak lihat bola? Enggak. Kenapa? Yang kulihat cuma kelereng. Itu berarti kejahilan kita sudah luar biasa tadi sudah ya. Makanya kenapa Allahu Akbar kita mengatakan Allah Maha Besar, tapi yang nampak adalah urusan usaha, urusan ecek-ecek terkadang. Ingat ban belum kempes, itulah ecek-ecek. Ingat persoalan tadi dengan segala ingat urusan-urusan kecil, urusan sapu nyerek, sapu lidi, lagi sholat Allahu Akbar, tiba-tiba ada berjalan. Siapa tuh yang lagi berjalannya tadi? Orang lagi sholat masih kebayang. Siapa yang jalan itu? Tadi semua. Berarti kalau demikian adalah masih terbayangnya ada sifat-sifat jahil dari kita. Tadi semua. Al-ujbu, al-kibru, al-buhlu. Tadi ar-riya, as-summa, an-namimah, hubbud dunya, hubbur riyasa, hubbul muhammadah. Sehingga tadi debu bisa menghalangi dunia ini.
Walaupun itu adalah perumpamaan yang sangat kecil dan tidak adil kepada Allah. Tapi kita boro-boro dengan dunia ini. Kita ini. Ya, ternyata inilah kenyataan. Makanya walaupun itu dihasilkan dengan ibadah, kemarin sudah dikatakan oleh kita dalam hikam adalah makanya itulah kenapa satu ilmu mengatakan adalah uruj min awsafi min basyariyatika, maka keluarlah kamu dari sifat basyariah. Inilah, maka itulah al-insanu syiri wa ana syiruhu di situ ya. Kita harus lawan diri kitanya sehingga segala kebaikan dikatakan aslu kulli ma'syiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafsi wa aslu kulli ta'atin wa yaqdatin wa ifatin adamu ridha min ka'anha. Nah ini kan. Karena ridhonya dengan hawa nafsu itulah yang akan menjadikan hijab kita untuk mampu melihat bahwa kita adalah rahasia Allah. Allah rahasia kita. Bahkan Allah tidak ada. Bayangan kata-kata Allah itu urang tadi semua. Allah tidak wujud kalau kita tidak wujud tadi semua. Justru makanya disitulah makanya katakan adhar ngeskadohirkan Allah kulla syai'in segala perkara. Li'annahu karena nyana Allah adalah al-batin. Batin Allah itu. Tadi. Tapi waqwa Allah berhak menghilangkan lagi kita tadi. Wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara. Li'annahu karena satunya Allah ad-dhahir. Allah yang dhahir. Di sini tentang Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang dhahir. Muhammad yang awal, Muhammad yang akhir. Itulah hakikat baginda Nabi yang sudah ada sebelum Nabi Adam, yang sebelum Nabi Aras, kalam, surga, neraka, dan tetap ada setelah baginda Nabi Muhammadnya wafat. Itulah sampai akhir. Itulah Muhammad awal, Muhammad akhir dari semua. Ya. Inilah yang harus kita jaga karena termasuk kata baginda Nabi dalam surat tadi bahwa bahkan Nabi dan aulia tidak akan bisa masuk ke alam itu, termasuk tubuhnya baginda Nabi. Maka itulah Nabi Muhammad yang wafat, tapi yang tidak wafat adalah hakikat kerasulannya dari semua. Sehingga dalam milih teman pun kita wala in tazhaba jahilan la yardha an nafsihi khairun laka min an tasaba aliman yardha an nafsihi. Maka di sini kita nanti pilihlah sahabat yang orang-orang yang benar-benar tidak mengikuti hawa nafsunya, yang tidak ridho dengan hawa nafsunya. Lebih baik kamu bersahabat dengan orang berilmu tapi ridho dengan hawa nafsunya dari semua. Ya. Betapa mahalnya orang-orang yang demikian ya sahabat. Itu saja barangkali untuk ini juga sudah masuk 3 bab ya. Mudah-mudahan dari 1,5 jam sudah kita lewati tentang 3 bab, pasal bab 15, 16 dan 17. Insyaallah nanti kalau Allah memberikan kita tinggal satu lagi, haji syariat dan haji thariqat. Kemudian baru masuk nanti ke dalam haji syariat agak panjang dan thariqat ada pasal getaran hati dan bersih hati dan riyadhah nanti. Ini sudah hampir selesai nih Syirah Asrar ini, mudah-mudahan nanti kita akan. Ya selamat malam buat semua. Nur Salim. Sayap, kemana Sayap? Cager Sayap. Mana? Ya Sayap nih hadir nih. Bang Sairin, Asep, semua teman ya yang hadir malam hari ini, mudah-mudahan. Bang Subhan, kalau memang di Jakarta mampir ya, Mas Budi ya. Ini insyaallah sebentar lagi kita akan mendukung Maroko dari semua. Ini bukan sengaja untuk menunggu Maroko karena kebetulan tadi mau live ada tamu baru pulang jam 11:30, maka dilanjutkan dengan karena kebetulan juga ada bola ya sekalian kan dari semua kan tadi. Asalnya numain saha, bola nasaha, jukut nasaha. Tadi sebetulnya pemainnya sama, lapangnya siapa, bolanya siapa, rumputnya siapa, yang nendang siapa, yang nangkap dia, yang nah, itulah pelajaran tauhid. Maka main bola itu walaupun 12-11 tetap aja yang main satu tadi semua, yang nangkap dia, yang nendang dia, yang lari dia, yang diam dia, tadi semua. Nah inilah luar biasa kan kalau ngerti tauhid tadi semua ya. Sehingga rumput pun dia, tanahnya dia, sampai kutu yang ada di situ dia juga. Semua tadi. Fa'in nama tuwallu fasama wajhullah ya. Mudah-mudahan dari curahan kita malam hari ini ada manfaatnya tadi ya. Nah ini tadi terakhir dari saya tadi. Ayo masuk ke situ. Jadi jangan diatur oleh makan dan zaman. Jangan kita hanya nunggu nanti saya tahajud nunggu 1/3 malam. Wah itu namanya telat itu. Jadikan seluruh waktu ada 1/3 malam asal bersama Allah. Leburkan dirimu pada hakikatnya, maka engkau berada di 1/3 malam. Leburkan dirimu dengan hakikatnya, maka dimanapun engkau adalah di Masjidil Haram.
Leburkan dirimu dengan hakikat dirinya, maka dimanapun engkau wukuf di Arafah, jadikan dirimu adalah bagian dari dirinya dan hakikat dirinya, maka semua hari adalah hari Jumat, semua bulan adalah Ramadan, setiap waktu bersama pemilik Lailatul Qadar. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bani Hasim Gus. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim.